Ke tugas pertemuan 13 dikerjakan oleh Indira nih. Kita lihat saat, mulai dari soal 1 ya. So, Oke. Nomor 1, integral X dikalikan E pangkat X dx. Nah, di sini kita selesaikan dengan menggunakan integral parsial ya. Di integral parsial itu integral UV dx sama dengan U V dx agak kurang jelas ya ini. Integral ini Indira dapat dari mana ya rumusnya ya? Coba Bapak pindah ke yang lain dulu. Juga sekali juga sama. Ini kalian dapatnya dari mana ini rumusnya? Nah ini nih, saya. Ini Adinda ya, kita lihat yang Adinda. Oke, integral X dikalikan E pangkat X dx ya. Ini kalau kita lihat rumusnya di sini integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, di sini Adinda memisalkan U-nya, X-nya dengan U, ya. X-nya dengan U, kemudian kemudian dv-nya itu adalah E pangkat X dx ya. Nah, untuk yang U itu diturunkan menjadi du. Jadi di sini U sama dengan X, kemudian yang U itu diturunkan ya. U jadi du, X menjadi dx ya. Ini sampai sini. Kemudian yang dv-nya itu adalah E pangkat X dx. Kemudian ini diintegralkan ya. Kedua ruas. Integral dari dv itu adalah V. Kemudian integral dari E pangkat X dx adalah E pangkat X ya. Nah, ini integral E pangkat X dx adalah E pangkat X plus C ya. Oke. Bagus. Selanjutnya, nah, baru dari situ kita masukkan ke rumus tadi sudah ada ya, sudah ada U-nya, sudah ada dv-nya, ini sudah ada U, ada V, ada du, ada dv. Integral U dv ya itu sama dengan U dikalikan V. Jadi U-nya adalah X, X dikalikan E pangkat X dikurangi integral V du. Integral V du.
Integral V-nya adalah E pangkat X, ya, DU-nya adalah DX, ya. Oke, ini jadi X dikalikan E pangkat X, ya, dikurangi E pangkat X plus C. Ya, jadi di sini E pangkat X-nya dikeluarkan, jadi X dikurangi 1 dikalikan E pangkat X plus C. Oke, bagus ya. Nah, sebetulnya ini integral UV dx. UV dx sama dengan, dari segi hasil ini sama ya. Hanya yang kurang jelas di bagian atasnya ya. Nah, bagian atasnya agak kurang. Kita lihat ya. Hmm, integral X dikalikan E pangkat X dx. Ya, kemudian integral UV dx. Integral UV dx sama dengan U dikalikan integral V dx dikurangi integral d dx dari U. Nah, gini ya, integral U dv sama dengan U dikalikan V, ya, dikurangi integral V du, gitu kan ya. Ya, mungkin nanti coba dilihat lagi nih ya. Yang tadi Fakria, Sekar, kemudian Indira ya. Dilihat lagi. Tadi yang Adinda sudah betul. Walaupun jawabannya sama, tapi proses yang bisa difahami yang Adinda ini. Kemudian soal selanjutnya, soal yang ketiga, integral T E 5T ya, pangkat 5T plus V ya. Iya, Pak. Oke. Di sini eh, yang dimisalkan U adalah T ya. U sama dengan T ya. Kemudian DU sama dengan DT. Integral dv-nya itu adalah integral, di dv-nya adalah E pangkat 5T plus V ya. Oke, diintegralkan ya. Integral dv itu V, kemudian integral dari eh, E pangkat 5T plus V adalah 1/5 E pangkat 5T plus V. Oke. Jadi U dikalikan V ya, dikurangi integral 1/5 E pangkat 5T plus V. Oke. Oke, bagus ya, Adinda ya. Ini juga sama ya. Untuk nomor 2.
Nomor 4 juga sama ya. Nah, ini untuk integral ya, menggunakan identitas trigonometri ya. Di integral sin kuadrat x dx itu kita ubah dulu ya. Sin kuadrat x ini dia menjadi 1 min cos 2x per 2. Ini bagus ya. Jadi setengah dikalikan integral 1 min cos 2x dx. Kemudian integral dari 1 itu x. Kemudian integral dari cos 2x adalah sin 2x per 2. Oke. Jadi setengah x ya, dikurangi seperempat sin 2x plus c. Bagus ya. Kemudian sin pangkat 4 6x dx. Ini sin pangkat 4 itu kan sama dengan di sini bagus ya. Sin kuadrat 6x dikuadratkan. Ya. Kemudian masing-masing ini sin kuadrat 6x itu adalah setengah. Ini sama seperti ini. Jadi sin kuadrat x jadi sin kuadrat 6x ya itu sama dengan 1 dikurangi cos ya 12x dibagi 2. Di sini sin kuadrat 6x dikuadratkan yang berarti 1 dikurangi cos 12x per 2 dikuadratkan. Ya. Oke, ini diuraikan ya. Jadi 1/4 kemudian setengah cos 12x plus 1/8 Nah, ini cos kuadrat 12x ini jadi cos 24 ya. Bagusnya diuraikan dari sini nih ya. Jadi 1 dikurangi 2 cos kuadrat 12x ya. Ditambah cos kuadrat 12x. Ininya nggak pakai kuadrat. 2 cos 12x per 4. Nah, gitu ya. Jadi 1/4 ya. 1/4 dikurangi 1/2 cos ya 12x ditambah 1/4 cos kuadrat 12x. Nah, yang ini mungkin dirubah ya. Yang cos kuadrat 12x, nah ini dirubah ya. Kita tahu bahwa dari sini sebetulnya ya. Gimana caranya? Kita tahu bahwa sin
kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu kan 1 ya. Kemudian cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X ini bentuknya bisa seperti ini. Jadi 1 dikurangi 1 dikurangi cos 2X per 2. Ya, atau kan 1 dikurangi setengah ya plus cos 2X per 2. Ini jadi setengah plus cos 2X per 2. Nah, di sini oke ya. Oke, bisa ya. Jadi dari sini kalau cos kuadrat X sama dengan setengah ditambah cos 2X per 2, ya, berarti untuk cos kuadrat 12X dia menjadi setengah ditambah setengah cos 24X. Oke, bagus dikalikan seperempat ya di sini. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan bisa ini ya difahami yang lainnya mengapa muncul cos 24X. Nah, dari sini mudah ya, tinggal dinaikkan ya, diintegralkan seperempat jadi seperempat X, kemudian setengah cos 12X ini jadi 1 per 2 dikalikan 12 sin 12X plus per 8X tambah 1 per 8 dikalikan 24 sin 24X plus C. Oke, bagus ya. Dan seterusnya ini bagus ini Adinda ya. Ya nanti Adinda bisa membagikan hasil pekerjaannya ke yang lain ya. Oke, ini untuk ini ya, tugas pertemuan 13 saya tutup ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Masih tentang teknik pengintegralan ya. Jadi integral yang kasus-kasus integral yang kita hadapi ternyata beragam dan tentunya teknik ya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut juga beragam. Nah, teknik yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini ada dua, yaitu integral dengan substitusi, kemudian integral dengan fungsi rasional. Gitu ya. Sebetulnya yang pertama, integral dengan substitusi sudah kita lakukan ya di banyak kesempatan ya. Jadi salah satunya itu sudah kita pelajari. Oke, kita lihat teknik pengintegral dengan substitusi. Ya. Nah, ini misalkan kita dihadapkan dengan kasus di mana integrannya itu atau ya bagian ya setelah tanda integralnya itu mengandung akar dari AX plus B, akar dari N AX plus B gitu ya. Nah, jika bentuk ini muncul di dalam integral, maka kita misalkan ya akar pangkat N AX plus B ini dengan U gitu ya. Misalkan di sini di contoh 1 kita dihadapkan pada soal seperti ini, akar
dx per x min akar x. Nah, berdasarkan keterangan yang ada di atas ya, kita misalkan ya, yang ada akarnya itu ya sebagai u. Jadi kita misalkan akar x-nya itu dia sebagai u, gitu ya. Kemudian bagaimana? Ya kita hilangkan ya akarnya dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Ini jadi x sama dengan u kuadrat. Kemudian setelah itu kita turunkan ya. Yang ruas kiri kita turunkan terhadap x yang menjadi dx, kemudian ruas kanan kita turunkan terhadap u. Jadinya 2u du ya. Setelah kita memisahkan ya kita coba gunakan di sini ya. Dx-nya di sini adalah 2u du. 2u du. Kemudian di sini x-nya adalah u kuadrat. U kuadrat dikurangi akar x-nya adalah u. Itu ya. Nah, di sini kita bisa cancel ya. U ya. Jadi 2 per u dikurangi 1 du gitu ya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya gini ya. 2 dikalikan u. Nah, ini u-nya kita keluarkan. U dikurangi 1 du ya. Nah, ini bisa kita cancel ya. Jadi u dibagi u 1. Integral 2 per u dikurangi 1 du. Atau 2 kita keluarkan 1 per u dikurangi 1 du. Nah, ini integral 1 per u min 1 du apa? Integral dari 1 per u du itu adalah ln u ya. Jadi kalau ini 1 per u min 1 jadi 2 dikalikan 2 dikalikan ln ya. Logaritma natural u dikurangi 1 plus c. Jadi ketika kita menemukan kasus ya, di mana integrannya itu bentuknya adalah bentuk akar, ya kita misalkan ya bentuk akar tersebut dengan u. Ini substitusi ya. Nah, ini ada contoh soal yang lain. Tentukan integral dari x dikalikan akar pangkat 3 x min 4 dx. Bagaimana caranya? Ya, kita misalkan ya akar pangkat 3 dari x min 4 dengan u. Gitu ya. Nah, di sini x min 4 ya kita pangkatkan 3 ke dua ruas. Ya, ruas kiri dipangkatkan 3, ruas kanan juga dipangkatkan 3. Ini menjadi u pangkat 3. Kemudian setelah itu kita turunkan ya kedua ruas, ruas kiri dan juga ruas kanan. Ini jadi x diturunkan jadi dx. Kemudian u pangkat 3 diturunkan terhadap u jadi 3 u pangkat 2 du. Maka di sini bisa kita tuliskan x-nya apa di sini? X-nya adalah u pangkat 3 ditambah 4. Jadi di sini.
U pangkat 3 ditambah 4, kemudian dikalikan U. dx-nya apa di sini? dx-nya adalah 3 U pangkat 2 du. Nah, ini U pangkat 3 dikalikan U dikalikan 3 pangkat 2. Dia menjadi 3 pangkat 3 tambah 1 tambah 2 jadi 3 pangkat 5. 6. 6. Oh, 6 ya. 6 ya. Bagus ya. 6 ditambah 4 kali U kali 3 pangkat U pangkat 2. Jadi 4 dikalikan U pangkat 3 ya. DU. Nah, dari sini tidak menjadi masalah ya, karena ini perpangkatan biasa. Ini jadi 3/7 ya. U pangkat 7 ditambah 4/4 U pangkat 4. 4/4 itu jadi 1. 3/7 U pangkat 7. U-nya di sini adalah akar pangkat 3 dari X min 4 dipangkatkan 7 ditambah akar pangkat 3 dari X min 4 pangkat 4 plus C. Atau 3/7 X min 4 pangkat 7/3 ya, ditambah X min 4 pangkat 4/3 plus C. Nah, begitu ya. Pak, izin Ya, bertanya. ya. Itu 3/7, 7-nya dari mana, Pak? Maksudnya 3 tambah 4 kah? 7 yang ini. 7 iya yang bawah. Ini kan diintegralkan ya. Kalau integralkan kan naik. Oh iya Pak, baik. Makasih Pak. Ya, jadi integral X pangkat N dx ya. Jadi bagaimana? Integral X pangkat N dx itu 1/N plus 1 dikalikan X pangkat N plus 1 plus C. Jadi kalau integral itu pangkatnya naik. Pangkatnya naik, kemudian dikalikan 1 per pangkat ditambah 1. Jadi kalau turunan ya, kalau turunan fx sama dengan x pangkat n. Turunannya ya pangkatnya itu jadi koefisien, kemudian pangkatnya berkurang 1. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ini sudah ya contoh kedua. Nah, ini harus hati-hati juga, ternyata bentuk akar juga banyak ya. Bagaimana kalau bentuknya itu akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, ini akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat, maka kita nanti substitusikan X-nya sama dengan A sin T. Batasnya itu ya, T-nya itu dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian kalau bentuknya akar dari A kuadrat plus X kuadrat, kita gantikan nanti X-nya dengan A tan T. Kemudian kalau bentuknya X kuadrat dikurangi A kuadrat,
Itu kita substitusikan, ya, gantikan X-nya itu dengan A sekan T. Gitu ya. Ini nggak usah dihafal ya, jadi tinggal lihat aja ini. Nah, dihafal pasti lupa ya. Nah, ini misalkan tentukan integral dari akar A kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Ini bentuknya seperti apa nih? Kalau lihatnya seperti yang pertama. Nanti kita misalkan X-nya dengan A sin T. Nah, jadi kita misalkan, ya, karena bentuknya tadi sama dengan yang nomor 1, maka kita misalkan X-nya sama dengan A sin T. T-nya itu dari mana? Dari negatif pi per 2, dari negatif 90 derajat ya, sampai dengan 90 derajat ya. Kemudian kita turunkan ini ya, masing-masing X diturunkan menjadi dx, A sin T diturunkan menjadi A cos T dt. Jadi sin T itu diturunkan menjadi cos T dt. Turunan dari sin adalah cos. Kemudian akar A kuadrat dikurangi cos kuadrat X adalah A cos T. Seperti yang di sini. Jadi akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat ketika X-nya digantikan dengan A sin T. Jadi A kuadrat dikurangi A kuadrat sin kuadrat T. Itu jadinya akar dari A kuadrat cos T kuadrat. Jadi A cos T. Sehingga, nah, akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan A cos T dikalikan A cos T dt. Ya. Mengapa ya? Tadi kan kita misalkan ya di sini. A kuadrat, akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat itu A cos T. Nah, kemudian dx-nya apa? Dx-nya adalah A cos T dt. Nah, ini dx-nya. Ini dx-nya ya. Ini yang A kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, A cos T dikalikan A cos T dt, ini jadinya A kuadrat ya, integral cos kuadrat T dt. Nah, tadi ya yang di tugas pertemuan 13 ya. Jadi cos kuadrat T itu sama dengan 1 plus ya, 1 plus cos 2T per 2. Ya. Jadi di sini diubah nih cos kuadrat T-nya menjadi bentuk cos 2T. Nah, A kuadrat per 2 ya, dikalikan integral 1 plus cos 2T dt. Ya, A kuadrat per 2 integral dari 1 terhadap T itu T. Kemudian integral cos 2T. Integral dari cos adalah sin. Sin 2T. Jadi integral bersama dengan 1/2 sin 2T. Jadi plus C gitu ya. Jadi setengah sin 2T plus C. Nah, dikalikan saja ya. A kuadrat per 2 dikalikan T plus setengah sin 2T plus C. Hasilnya adalah eh, sebetulnya sampai sini juga sudah betul ya. Ini sin 2T itu sama dengan 2 sin T cos T gitu ya.
Oke, ini contoh integral substitusi dengan dalam konteks trigonometri. Nah, sekarang kita lihat di sini, tadi kan hasilnya ini ya. A kuadrat per 2 dikalikan T plus setengah sin 2T. Nah, sin 2T-nya dirubah menjadi 2 sin T cos T. Ya. Jadi, A kuadrat per 2 T plus sin T cos T plus C. Ini batasnya bagaimana? Nah, karena di sini ya X sama dengan A sin T di awal ya. X sama dengan A sin T, maka ini sama dengan X per A sama dengan sin T. Ya. Nah, kita lihat ya batas-batas T-nya ya. T-nya di sini kita inverse-kan ya. Jadi sin inverse sin X per A. Oke. Nah, menggunakan eh, segitiga siku-siku ya. Jadi sin T itu kan depan ya, depan dibagi hipotenus ya. Depannya apa? Depan dari T-nya adalah X, kemudian miringnya atau hipotenusa ya, hipotenusnya adalah A. Maka di sini ya kita gunakan teorema Pitagoras ya, akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat. Terus bagaimana dengan eh, cos T-nya? Cos T-nya di sini adalah cos ya, cos T di sini ya, kalau cos T itu kan samping dibagi miring ya. Jadi 1/A ya, dikalikan akar dari A kuadrat dengan X kuadrat. Jadi di sini cos T sampingnya yang ini per A. Ya, atau 1/A dikalikan akar dari A kuadrat dengan X kuadrat. Atau bisa juga ya cos T sama dengan cos inverse X per A. Ya, bisa seperti ini sama dengan akar dari 1 dikurangi X kuadrat per A kuadrat. Bisa menggunakan teknik seperti ini juga. Nah, di sini T-nya kita gantikan ya, karena di soal itu ada A dan juga X, tidak ada T ya. Maka kita gantikan semuanya ya, yang ada T-nya dengan yang ada di sini ya. Nah, A kuadrat, sini A kuadrat per 2 ya, dikalikan T. T-nya di sini adalah inverse sin X per A ditambah sin T cos T. Sin T-nya adalah X per A. Ini bukan X per 2 ya, harusnya X per A. Sin T-nya kan di sini X per A ya, dikalikan eh, cos T ya. Cos T-nya adalah 1/A
dikalikan A kuadrat min X kuadrat. Berarti di sini bukan 2 ya, seharusnya di sini A kuadrat ya. Oke, begitu ya. Lumayan panjang ya. Jadi kita setelah mendapatkan di sini ya A kuadrat per 2 dikalikan T plus setengah sin 2T, kita harus merubah T-nya itu ke dalam bentuk A dan juga X ya. Jadi ini belum selesai sampai situ. Nah, ini juga sama ya. Ini bentuknya akar dari 9 plus X kuadrat. 9 plus X kuadrat, kita lihat di sini 9 plus X kuadrat. Dia bentuknya yang nomor 2 ya. Jadi A-nya itu 3. Nah, ya. Jadi X sama dengan 3 tan T. Kemudian dengan proses yang sama seperti yang tadi, diturunkan. Jadi dx sama 3 secant kuadrat T dt. Ya. Mau didapatkan sini jawabannya ln secant T plus tan T kuadrat. Tapi belum selesai, sini T-nya harus kita rubah. Ya, tan T-nya di sini X per 3, kemudian secant T-nya akar dari 9 plus X kuadrat per 3. Jadi nanti tinggal digantikan saja ya. Ini lebih. Di ln ya, secant T itu adalah akar dari 9 plus X kuadrat per 3 ya, ditambah tan T itu X per 3, jadi digabung. Kemudian berdasarkan sifat dari logaritma natural ya, kalau ln AB itu sama dengan ln A dikurangi ln B ya. Jadi ln akar 9 plus X kuadrat plus X dikurangi ln 3 plus C. Ln 3 negatif min ln 3 plus C ini kita gabungkan dia menjadi K. Jadi tidak masalah. Atau sampai sini juga bisa diterima. Nah, ini bisa kalian pelajari lah gitu ya. Contoh-contohnya nih satu lagi. Selanjutnya yang kedua adalah integral fungsi rasional. Nah, kalau fungsi rasional ya berarti di situ bisa jadi ya eh, di di bagian bawahnya the quotient of two polynomial function. Jadi di situ ada dua fungsi polynomials ya. Misalkan di sini fx sama dengan 2 per x plus 1 pangkat 3. Ya, kemudian di sini gx 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8. Kemudian hx sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x plus 1 dibagi x pangkat 3 plus 5x. Nah, ini contoh-contoh dari fungsi rasional. Nah, ini tadi ya. Misalkan kita ingin mencoba ya menyelesaikan di sini integral 2 per x plus 1 pangkat 3 dx. Ini bagaimana caranya ini? Nah, kalau ini kan mudah ya. Ini bisa kita
coba selesaikan dengan pemisalan ya. Jadi U sama dengan X plus 1. Ya. Jadi kita turunkan DU DX. Dan di sini 2 per, karena X plus 1 kita misalkan dengan U, jadi U pangkat 3, ini DX-nya adalah DU. DU. Ya, ini jadi 2 dikalikan 1 per U pangkat 3 DU. Atau 2 dikalikan integral U pangkat negatif 3 DU. Atau 2 dikalikan 1 per negatif 3 plus 1 ya, dikalikan U pangkat negatif 3 plus 1 plus C. Ini negatif 2 per negatif 2 ya. Negatif 1 dikalikan U pangkat negatif 2 plus C. Atau negatif 1 per U kuadrat plus C. U-nya apa itu? U-nya adalah di situ ya. X plus 1 kuadrat plus C. Nah, oh ini gampang ya. Nah, bagaimana kalau yang tadi agak sedikit rumit ya? Seperti ini ya, 2X plus 2. Nah, ini bisa coba kita misalkan ya. Masuk tidak? Ya. Kalau kita coba misalkan, U-nya itu adalah X kuadrat min 4X plus 8. Kita turunkan DU sama dengan 2X min 4 DX. Nah, setelah kita turunkan, ya ternyata nggak matching sama yang di atas. Di sini kan 2X plus 2. Ya. Di sini 2X min 4. Nah, nggak match ini ya. Nanti perlu ada teknik yang lain ya untuk menyelesaikannya. Nah, tekniknya adalah dengan menggunakan tadi ya fungsi rasional. Seperti apa? Jadi, nah kalau kita pilih di sini U sama dengan X kuadrat min 4X plus 8, turunannya adalah 2X min 4 DX. Gitu ya. Nah, di sini kita pecah ya tadi ya. 2X min 4 itu 2X min 4 itu dia sebagai 2X plus 2 dikurangi 6. Gitu kan. Atau tidak, jadi 2X min 4 itu adalah 2X plus 2 dikurangi 6. Gitu ya. Jadi 2X plus 2 itu sama dengan 2X min 4 ditambah 6. Ya, Pak, betul. Nah, jadi di sini 2X min 4, 2X min 4 ya dibagi X kuadrat min 4X plus 8 ditambah sini integral 6 per X kuadrat min 4X plus 8 dx.
Nah, baru kalau dari sini kita match ya di sini. Ketemu. Nah, 2x min 4x 2x min 4-nya ketemu. Yang pertama yang ini nih. Jadi kan du sama dengan 2x min 4 dx ya. Jadi kita coba uraikan di sini. Ini 2x min 4 dx itu adalah du ya. Kemudian x kuadrat dikurang 4x plus 8 itu adalah u. Nah, integral dari 1/u du adalah ln u. Jadi ln u ini sudah betul. Kemudian integral ini satu lagi 6 dibagi x kuadrat min 4x plus 8. Ya, nah ini yang sekarang yang jadi masalah yang ini nih. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, x kuadrat min 4x plus 8 itu bisa kita ubah bentuknya ya. Jadi integral 1/x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan bentuknya seperti ini ya. Jadi completing the square ya. Jadi integral x kuadrat min 4x plus 4 plus 4. Nah, yang ini bentuknya adalah x min 2 kuadrat ditambah 4 ya. Jadi yang ini dirubah difaktorkan ya. Nah, cari faktornya adalah x min 2 dikalikan x min 2. Jadi x min 2 kuadrat tambah 4. Nah, yang ini ya bentuknya itu sama dengan integral substitusi yang tadi yang sudah kita singgung di slide sebelumnya ya. Jadi ini sama dengan setengah dari inverse tan x min 2 per 2 ya ditambah c gitu ya. Untuk yang ini ya. Nah, tinggal digantikan di sini jadinya ln x kuadrat min 4x plus 8 ditambah ini 6 dikalikan setengah 3 tan inverse x min 2 per 2 plus k. Nah, di sini secara umum ya metodenya seperti ini. Jadi keberhasilan kita ya dalam menyelesaikan persoalan integral yang di dalamnya ada fungsi rasional fx sama gx, kita pastikan ya degree of fx, jadi pangkat dari fx itu must be less than the degree of gx ya. Jadi fungsi yang di atas pangkatnya itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan pangkat yang ada di bawah. Jadi kalau bentuknya seperti itu, bentuknya adalah proper function, proper fraction maksudnya ya. Jadi seperti ini ya. Misalkan yang tadi ya. Nah, yang ini pangkat yang di atas itu pangkat 1, yang di bawah pangkatnya 2. Maka ini disebut proper fraction gitu ya. Tapi bagaimana kalau pangkat yang di
pangkat yang di atas itu lebih besar daripada yang bawah. Nah, itu kalian gunakan eh, ilmu ya yang sudah kalian pelajari di SMA gitu ya tentang suku banyak. Suku banyak. Jadi pembagian polinomial gitu ya, nanti ada sisanya ya. Jadi bagikan kalau misalkan pangkat yang di atas lebih tinggi daripada yang di bawah, maka bagi fx dengan gx. Ya, kemudian kalian nanti bekerja dengan remindernya, sisanya. Kemudian kalian juga harus tahu ya faktor dari gx-nya. Jadi teknik untuk memfaktorkan itu menjadi hal yang sangat penting ya untuk kesuksesan ini dalam menyelesaikan masalah integral dengan menggunakan eh, apa, rasional gitu ya yang ada fungsi rasional polinomial eh, yang ada rasionalnya gitu ya. Nah, ini bisa kalian pelajari ini contoh ya, contoh yang lain. Ini contohnya integral x kuadrat plus 4x plus 1 dibagi. Nah, kalau kita lihat di sini pangkat yang di atas itu lebih sedikit ya dibandingkan pangkat yang di bawah. Pangkat di bawah itu x pangkat 3. Ya, berarti ini proper fraction. Nah, akan kita selesaikan dengan menggunakan eh, partial fraction ya. Seperti apa? Nah, sebetulnya tekniknya ada di sini ya. Kalian bisa pelajari. Ini contohnya. Jadi kita pecah terlebih dahulu ya. Kita bagi-bagi ya sini karena partial kan bagi ya, dibagi. Jadi x kuadrat plus 4x plus 1 per x min 1 dikalikan x plus 1 dikalikan x plus 3. Nah, ini di bawah atau di bagian penyebut ini ada perkalian. Jadi kita pecah masing-masing jadi x min 1, x plus 1, kemudian x plus 3. Atasnya kita kasih nama A, B, C. Jadi A per x min 1 tambah B per x plus 1 tambah C per x plus 3. Kemudian di kalian samakan penyebutnya yang ini ya. Nah, ketika menyamakan penyebut nanti A akan dikalikan dengan x plus 1 dikalikan x plus 3. Kemudian yang B itu nanti dikalikan x min 1 x plus 3. Kemudian yang C nanti dikalikan dengan x min 1 x plus 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalian kumpulkan ya, yang memiliki suku yang sama. Jadi x kuadrat dikumpulkan, yang x saja dikumpulkan, yang tanpa x juga dikumpulkan. Nah, baru dari sini akan didapatkan sistem persamaan linear. Jadi A plus B plus C itu sama dengan, di sini kan bentuknya 1. Di sini 1. Jadi A plus B plus C sama 1, kemudian 4A plus 2B itu sama dengan 4. Jadi disamakan ya bentuknya ya. Jadi 4A plus 2B sama 4, kemudian 3A dikurangi 3B dikurangi C itu sama dengan 1. Ya, kemudian dari sini didapatkan A-nya itu 3 per 4, B-nya setengah, kemudian C-nya sama, sama dengan negatif 1 per 4. Nah, baru dari sini dipecah gitu ya. Didapatkan sini. Tadi kan di sini A-nya ya. A, ini B, ini C. Jadi jawabannya adalah seperti ini.
Nah, bagaimana kalau faktornya itu repeated ya, berulang, seperti x plus 2 dikuadratkan. Nah, kalau bentuknya repeated seperti ini, ya, jadi 6x plus 7 per x plus 2 kuadrat, maka yang keduanya itu kita bentuk kuadratnya. Jadi A per X plus 2 ditambah B per X plus 2 kuadrat. Ya. Kalau yang tadi, contoh yang awal, itu kan tidak repeated ya. Jadi berbeda antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Jadi tidak ada yang dikuadratkan. Tapi kalau ini, karena sama nih, X untuk yang A, itu X plus 2, untuk yang B, X plus 2 kuadrat. Nah, dengan proses yang sama itu ya didapatkan nilai A-nya sini 6, B-nya di sini negatif 5. Baru ya diselesaikan. Nah, tadi bagaimana kalau pangkat yang di atasnya itu dia lebih tinggi daripada yang di bawah? Improper fraction. Ya, kalian gunakan ilmu ya eh, suku banyak ya, pembagian suku banyak. Nah, ini 2. Di sini kan 2x min 4x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 dibagi x kuadrat min 2x min 3. Di sini 2x pangkat 3, di sini x kuadrat. Maka kita perlu kalikan dengan 2x. Ya. Sehingga 2x dikalikan x pangkat 2, dia menjadi 2x pangkat 3. 2x dikalikan negatif 2x, jadi negatif 4x kuadrat. 2x dikalikan negatif 3, jadi negatif 6x. Nah, baru di sini kita kurangi, ini jadi 0, 0. Nah, negatif x dikurangi negatif 6x, jadi 5x. Negatif 3 dikurangi 0, jadi negatif 3. Ya, maka di sini bentuk lain ya dari soal ini atau ekspresi ini adalah 2x plus 5x min 3 per x kuadrat min 2x min 3. Baru ya kalian selesaikan. Nah, ini yang bentuk seperti ini diuraikan. Jadi 5x min 3 per x kuadrat min 2x min 3. Itu coba kalian uraikan. Nah, cari faktornya. Ini jumlahnya adalah negatif 3, hasil kalinya adalah negatif 2. Terbalik ya. Hasil hasil kalinya adalah negatif 3 ya. Jumlahnya adalah negatif 2. Jadi di sini x plus 1, ini x min 3. Oh, ini udah ada ya. Nah, kalian cari nilai A dan B-nya. Di sini nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3. Baru ya diselesaikan. Nah, bagaimana kalau akarnya itu tadi ya, ada yang sama, kemudian ada yang berbeda ya. Some distinct, some repeated linear factors gitu. Bagaimana? Nah, di sini x plus 3 dikalikan x min 1 kuadrat. X plus 3 dia sendiri, kemudian x min 1 sendiri, kemudian yang satu lagi x min 1 dikuadratkan. Naik gitu ya. Nah, baru dari situ kita proses ya. Jadi yang repeated itu dia naik, tapi kalau yang distinct itu tidak naik. Kemudian bentuknya ini beragam ya.
Kalau bentuknya di sini kan faktornya adalah 4x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 1. Untuk yang 4x plus 1, di atasnya adalah dia berupa bilangan konstanta. Tetapi kalau di penyebutnya dia bentuknya kuadrat, x kuadrat plus 1, maka di atasnya dia bentuknya linear. Jadi bx plus c. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya, repeated quadratic factor. Jadi untuk yang x plus 3, atasnya berupa konstanta, kemudian naik ya, jadi x kuadrat plus 2, dia menjadi bx plus c, kemudian di sini x kuadrat plus 2 pangkat 2, dia tetap dx plus e. Oke. Nah, itu ya. Contoh-contoh ya yang bervariasi ya. Tapi intinya tetap sama ya. Jadi kita mencoba untuk memecah gitu ya. Memecah bentuk polinomial ya ke dalam faktor-faktor sehingga dapat diintegralkan dengan mudah ya. Nanti kalian pelajari kembali contoh-contohnya. Kemudian setelah itu kalian coba selesaikan ya soal latihan ini, soal pertemuan ke-14 ya. Ada yang tanyakan? Ini sepertinya masih sibuk PKKMB ya. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Hari ini libur ya? Atau lagi kumpul di mana? Di kampus B ya? Jadi kalian nggak ikut mungkin ya? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan ya, nanti Bapak share materinya di Google Classroom. Nanti kalian pelajari, kemudian soal yang tadi dikerjakan. Karena tadi tidak ada aktivitas PKKMB, lebih baik dikerjakan ya sekarang. Ya. Dan langsung saja di submit di Google Classroom. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat ya di minggu terakhir ini. Tugas-tugasnya ya bagi yang belum segera dilengkapi ya, supaya nanti dalam penilaian Bapak punya alternatif gitu ya. Alternatif atau ada tambahan-tambahan yang membuat nilai lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Bapak Alif ya. Iya, Pak. Iya, Pak.